الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ali baitihi al-kiram wa ila hadrati usul syekhina wa rabi arwahina muallimina wa hadibina wa mursyidina al-marhum al-mafrur laki haji Muhammad Arifin Ilham min Haji Ilham Marzuki. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه ونبي قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنان ونفعنا بعلومه وإلى روحه صلى الله عليه محمد أمد ذكر ربك هجي محمد عارف الإلحام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita halaqah subuh bersama guru kita Ki Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf. Fa ilaihi falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para guru yang mulia, Kiai Haji Ferry Nur, Kiai Haji Muhammad Surur, Kiai Haji Zainil Haq, ikhwatal iman, jamaah Masjid Al-Dzikra, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Karena sejatinya tidak mungkin kita tidak mengakui nikmat Allah buat kita. Kita bisa begini karena nikmat Allah. Hati kita jadi tenang karena nikmat Allah. Kita bisa beribadah, nikmat Allah. Dan kita harus paham bahwa Allah yang memberi nikmat itu. Allah yang memberi nikmat itu, maka bersyukur kepadanya adalah sesuatu yang juga patut disyukuri. Kalau kita bisa bersyukur, kita ucapkan alhamdulillah masih bisa bersyukur. Dan ketika kita merasakan mensyukuri nikmat Allah, bersyukur lagi kepada Allah. Kenapa? Masih bisa mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah mengingatkan kepada kita semua ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad makkannakum fil ardh wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Kami telah tempatkan kalian di muka bumi
Kami telah jadikan untuk kalian sumber-sumber penghidupan dengan profesi kita yang berbeda, dengan mata pencaharian kita yang berbeda. Plus bisa jadi pekerjaannya sama, tapi penghasilan bisa berbeda. Allah siapkan semua sumber penghidupan. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit kalian yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk minal qalil. Allahumma ij'alna minal qalil. Allahumma ij'alna minal qalil. Allahumma ij'alna minal qalil. Semoga Allah golongkan kita termasuk kelompok yang sedikit itu, min ibadiyas syakur, kelompok orang-orang yang senang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat setia radhiyallahu anhum. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak langkah mereka, mencari ridha Allah dan membuktikan cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengulang apa yang pernah tersampaikan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, bahwasanya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ia mengatakan, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in, kekasihku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku dengan 7 wasiat. Yang pertama, bihubbil masakin wa an adnuwa minhum, agar aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Wa an anzura ila man huwa asfala minni wala anzura ila man huwa fawqi. Kemudian agar aku menengok yang di bawah dan tidak mendangak kepada orang yang di atasku. Wa an asila rahimi wa in jafani, dan agar aku menyambung silaturrahim wa in jafani, ya, walaupun itu tidak membuat aku suka. Wa an ukthir min la haula wala quwwata illa billah, dan hendaklah aku memperbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Wa an atakallama bimurril haqqi wala ta'khudni fillahi laumata laim. Dan agar aku menyampaikan yang hak walaupun itu adalah pahit. Wa an la as'alan nasa syai'a, dan yang terakhir agar aku tidak meminta kepada manusia sesuatu apapun. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Artinya wasiat ini sesungguhnya adalah pelajaran-pelajaran buat kita juga yang hendaknya kita ambil dan kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yakinlah mengikuti Rasulullah tidak akan pernah menjadikan kita tersesat selamanya. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan 2, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Qur'an dan sunnahnya Nabi. Selama kita benar-benar berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya.
kita akan selamat dan kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Wasiat Rasulullah SAW adalah agar kita ini cinta sama orang miskin dan dekat dengan mereka. Enak mana kira-kira? Dekat sama orang kaya atau dekat sama orang miskin? Iya. Apa untungnya dekat sama orang kaya? Banyak duit, masya Allah. Kalau dia yang bagi, kalau dia nggak bagi, kecewa kita. Kaya kok pelit. Gitu. Kalau orang miskin nggak ngasih, kita tahu emang dia nggak punya. Udah kaya, udah kita deketin, udah kita bahasa-bahasain gitu, masih nggak ngasih juga. Jadi yang salah siapa? Yang nggak bagi apa yang deketin? Hah? Baik, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Anjuran Nabi buat kita tuh deket cintanya kita kudu sama orang-orang miskin. Jadi artinya ya kalau memang Allah takdirkan kita punya kenalan orang kaya, punya sahabat orang kaya, punya tetangga orang kaya, enggak apa-apa juga. Hanya saja ketika kita bisa mampu berdekatan dengan orang miskin, dekat dengan mereka, bahkan ada hub, ada rasa cinta kepada mereka, ini yang sebenarnya bakalan menyelamatkan kita. Ya tadi logikanya saja. Kalau dekat sama orang kaya ada peluang untuk mendapatkan sesuatu, gitu ya. Kalau dekat sama orang miskin mendapatkan apa, memberi? Hah? Ngasih ya. Kalau sama orang kaya dapat, sama orang miskin ngasih. Ini logikanya begitu. Tapi ternyata disitulah letak kebahagiaan kita. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah mampu memberi, bahkan yang diberi itu merasa bahagia, sesungguhnya disitulah letak kebahagiaan kita. Yang kedua, kalau kita ini dekat sama orang kaya, kemudian dia suka berbagi, sesungguhnya adalah pelajaran yang harus kita ambil. Dia diberi kekayaan oleh Allah dan dia senang memberi. Boleh nggak gibtoh kalau yang begini? Ngiri tapi yang positif, ya. Ya. Dia dapat rezeki dari Allah dan dia senang memberi. Ini saya lagi belajar ya, dan belum lulus. Gitu. Belajar bagaimana kalau ngelihat orang kaya, bukan supaya kita dapat dari dia, tapi bagaimana ngelihat, belajar dari orang kaya, dia dapat rezeki dan dia mau memberi. Memberinya kepada siapa saja. Dan kita nggak boleh juga merasa gara-gara saya dia suka memberi gitu. Kadang-kadang kita kenal sama orang, emang dia mah dari dulu rajin memberi, bukan gara-gara kita. Kadang-kadang kegeeran aja kita, gara-gara WA saya, gara-gara ini saya, gara-gara ini saya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi dia orang-orang ini memang dari dulu juga suka memberi. Maka belajarlah kepada orang yang suka memberi, supaya kita juga suka memberi. Ya tadi, kalau kepada logikanya, kepada orang-orang miskin yang kita dekat, lebih banyak kita memberi. Begitulah jalan agar kita juga tidak memiliki kesombongan. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mintalah kepada Allah supaya Allah berikan rezeki kepada kita, yang rezeki itu kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Kan begini, punya makanan banyak, Pak Jeliduan ya, di meja menu hidangan ini penuh semua. Kira-kira apakah semua kita makan? Belum tentu juga ya. Bungkus sih bisa jadi. Bungkus ya.
Contoh aja kalau pagi ini ada nasi uduk misalnya ya. Ini misal apa ngasih tahu ini. Gitu. Nasi uduk, di situ ada goreng-gorengan, di situ ada telurnya, di situ nanti ada apalagi. Kira-kira itu kita makan semua apa enggak? Belum tentu kan? Melihat telur, waduh saya nggak boleh makan kuningnya, kolesterolnya tinggi. Mulai mikir, oh goreng-gorengan, tempenya sih bagus, cuman gara-gara minyaknya nggak jadi makan. Oh ini kuah sayurnya enak, cuman dia pakai gula juga, manis, gula nggak boleh, naikin gula darah, segala macam. Ikhwah, akhirnya apa? Belum tentu semua yang terhidangkan itu menjadi rezeki kita yang masuk ke mulut kita. Artinya apa? Emang udah takaran buat kita udah cukup. Allah memberi kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Maka apapun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan buat kita semua. Boleh jadi jalannya memang melalui kita, tapi itu untuk disalurkan kepada orang-orang lain di sekitar kita. Maka cinta kepada orang miskin sesungguhnya menenangkan dan menenteramkan. Dan orang miskin juga biasanya nggak banyak tuntutan kan? Kalaupun ada kebutuhan, berapa sih yang mereka butuhkan? Ya paling buat bayar kontrakan di Pondok Indah gitu. Kontrakannya di Pondok Indah. Ya paling yang disampaikan kebutuhan bayar anak sekolah gitu ya. Paling apa? Nggak ada orang miskin minta buat investasi yang miliaran, triliunan gitu. Kecuali orang yang merasa miskin atau pura-pura miskin. Tapi kalau orang miskin yang sesungguhnya yang dia butuhkan apa? Paling maaf buat makan, mengganjal perutnya, itu pun secukupnya juga, bukan sebanyak-banyaknya. Sekedar tempat berteduh, sekedar untuk membantu mungkin ada keluarganya yang sakit. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat beliau kepada sahabat Abu Dzar agar cinta kepada orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Sehingga kalau nanti di akhirat kita ditanya, berapa banyak sahabatmu? Dari kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok mana? Ikhwah, di Mesir, mungkin ikhwah juga sudah tahu, ada seorang yang luar biasa, namanya Syekh Salah Atiyah. Pernah dengar? Hah? Iya, ada juga Salah main bola ya, nah, terkenal juga. Nah, ini ada Salah Atiyah. Syekh Salah ini yang mungkin kalau pernah dengar ada kita bisnis proyeknya sama Allah. Kita jadi karyawannya Allah. Bisnisnya untuk Allah. Berapa banyak orang-orang miskin yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui beliau disemangati. Berapa banyak bangunan-bangunan sekolah-sekolah, rumah sakit yang dibangunkan olehnya. Mengajak orang bersama-sama memperhatikan orang-orang miskin. Meninggalnya, berapa banyak orang yang mengantarkan beliau ke kuburan. Artinya kita dalam pikiran kita begini, bukan berapa banyak mobil mewah yang berjejer di situ. Bukan berapa banyak kemudian orang-orang yang dengan penampilan perlente datang ke tempat itu. Tapi kalau tempat itu orang-orang miskin senang berada di tempat itu, ada orang-orang miskin mau dekat sama kita, itu pertanda dia dicintai. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita belajar. Maaf saya menyampaikan ini dalam rangka mengingatkan diri saya. Maaf kalau orang-orang yang dalam tanda petik miskin datang ke rumah kita, kira-kira apa yang kita hidangkan? Pusing apa enggak?
Enggak juga ya. Ya makanan biasa-biasa aja, apa adanya gitu kan. Enggak pusing juga. Coba kalau orang kaya yang datang ke rumah kita. Ntar dimakan enggak ya? Ini cocok enggak ya? Mikirnya jadi banyak. Jadi artinya memberikan kebahagiaan itu sesungguhnya sederhana, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari keikhlasan hati, kemudian memberikan rasa bahagia, sama-sama dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta sama orang kaya udah umum, artinya biasa, emang begitu di mana-mana.